Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai Ludwig Feuerbach, Homo homini Deus. Manusia adalah Allah bagi sesamanya. Jadi manusia adalah Allah bagi sesamanya. Ludwig Andreas Feuerbach lahir di Landshut, Jerman pada tahun 1804. Tahun wafatnya Immanuel Kant. Sebagai putra dari keluarga terpelajar, ayahnya seorang ahli hukum yang disegani, ibunya seorang wanita saleh. Pada umur 15 tahun, Ludwig merasa tertarik dengan soal-soal keagamaan. Tahun 1823 belajar teologi Protestan di Universitas Heidelberg. Lalu tahun 1824 pergi ke Berlin untuk berguru pada Hegel, profesor favorit yang diakuinya sebagai ayah kedua. Di sini minatnya berubah, lalu pindah ke jurusan dari teologi ke filsafat. Alasannya, bagiku Palestina terlalu sempit. Aku mesti menjelajah dunia yang luas, dan justru dunia yang luas ini dipikul hanya oleh sang filsuf di atas bahunya. Maka sekarang aku tahu apa yang ku mau, bukan teologi melainkan filsafat. Bukan membual dan berangan-angan, melainkan belajar. Bukan beriman, melainkan berpikir. Tahun 1825 dan 1826 pindah ke Erlangen mempelajari ilmu pengetahuan alam di universitas kota ini, tempat ia kemudian memperoleh gelar doktor filsafat. Tahun 1829 sampai 1832, Feuerbach bekerja sebagai dosen filsafat. Semula masih dalam pengaruh filsafat Hegel, namun lama-kelamaan ia mulai meninggalkannya. Lalu karena bukunya Gedanken über Tod und Unsterblichkeit, beberapa pemikiran tentang kematian dan keabadian dinilai membahayakan iman Kristen, Feuerbach dipersulit untuk mendapat gelar profesor di kota Protestan itu. Sejak saat itu kritiknya atas agama menjadi semakin tajam. Feuerbach lantas meninggalkan kursi dosen universitas dan hidup sebagai pengarang bebas. Tahun 1837 menikah dengan Bertha Low, pemilik pabrik porselen yang kemudian memberinya seorang putri, Mathilde. Mereka sekeluarga tinggal dalam puri milik Bertha di Brückerberg, dekat Nuremberg. Namun sayang sang putri kecil mereka meninggal dunia dalam usia 3 tahun. Feuerbach merasa amat terpukul dan melihat kematian sebagai tidak bermakna sedikit pun. Kuasa maut tampak sebagai suatu kekuasaan yang buta, dingin, dan tidak berperasaan. Ia sama sekali tidak peduli apakah yang terkena olehnya itu adalah orang terhormat atau bukan. Ia sama seperti batu yang juga tidak peduli apakah ia jatuh menimpa sebatang balok atau seorang manusia. Dan saat maut ini tidak sudi menunggu hingga bakat dan kecakapan seorang tumbuh dan berkembang lebih dahulu. Tidak, ia menginjak lumat kuntum bunga yang masih muda jauh sebelum kuntum itu sempat mekar. Tahun 1841 menulis buku Das Wesen des Christentum, Hakikat Agama Kristen. Sebagai kritik tajam atas Kristen, Feuerbach telah berubah total. Dari seorang teolog menjadi seorang anti-teolog, bukan seorang ateis. Pada tahun 1868, Feuerbach berkenalan dengan pemikiran Karl Marx lewat bukunya Das Kapital, lalu menggabungkan diri dengan Partai Sosialis Demokrat Jerman. Pada tahun 1870, Feuerbach terkena serangan jantung dan akhirnya wafat di desa Resenberg, dekat kota Nuremberg, di mana ia kemudian dimakamkan. Merangkum seluruh perjalanan hidup dan karyanya mulai dari ketika menjadi seorang mahasiswa teologi, lalu dosen filsafat, hingga menjadi seorang humanis ateis, Feuerbach berkata, Allah adalah pikiranku yang pertama, akal budi yang kedua, sedangkan manusia adalah yang ketiga dan yang terakhir.
Gelar pikiran ateisme Feuerbach ibarat gerak arus sungai yang berawal dari teologi, melaju deras melewati filsafat dan akhirnya bermuara pada antropologi. Feuerbach adalah filsuf yang membakar pikiran dan hati banyak orang. Kata Feuerbach sendiri dalam bahasa Jerman berarti sungai api. Ajarannya tentang agama sebagai proyeksi batin manusia membangkitkan ilham sekaligus kecaman. Sudah pada zamannya Feuerbach adalah tanda yang menimbulkan perbantahan. Namun apakah argumentasinya meyakinkan? Apakah kritiknya atas agama merupakan pukulan maut buat agama? Mungkinkah ia menjadi batu sandungan bagi orang beriman? Tulisan singkat ini mau menyajikan riwayat hidup dan karya Feuerbach. Feuerbach menyebut ajarannya sendiri sebagai filsafat baru. Filsafat baru adalah filsafat yang mendasarkan dirinya dan memusatkan penyelidikannya hanya pada pengalaman yang konkret indrawi atau empiris. Empiria pengalaman. Tema pokok dari filsafat baru adalah yang nyata dalam realitas dan totalitasnya. Bagi Feuerbach, berfilsafat berdasarkan kenyataan konkret indrawi adalah prinsipil, sebab hanya dengan demikian kepastian dan kemantapan bisa diperoleh. Manusia tidak punya gagasan dan pengetahuan tentang kenyataan lain kecuali kenyataan indrawi. Hanya dengan indrawi itu bersifat langsung pasti. Dan manusia tidak punya gagasan dan pengetahuan tentang kenyataan lain kecuali kenyataan indrawi. Dan manusia pada dasarnya percaya hanya pada eksistensi dari sesuatu yang ada, dinyatakan lewat akibat dan tanda yang bisa diindrai. Kenyataannya, keindrawian adalah identik. Apa konsekuensinya bagi filsafat? Konsekuensinya hanya apabila kita mensyaratkan empiri untuk filsafat, maka kita berfilsafat tanpa pernyataan apapun. Pengalaman indrawi adalah asas tunggal berfilsafat. Dengan pandangan ini, Feuerbach mengkritik ajaran filsafat lama dari banyak pemikir Jerman lainnya, terutama Hegel yang menekankan peranan roh, kesadaran, akal budi, ide. Semua hal ini sama sekali abstrak alias tidak konkret, indrawi, dalam menjelaskan seluruh realitas termasuk manusia dan sejarahnya. Bagi Feuerbach, cara berpikir ala Hegel semacam ini hanyalah spekulasi melulu. Dan spekulasi itu adalah filsafat yang sedang mabuk. Maka dari itu katanya kita harus membuat filsafat yang sedang mabuk itu berpantang dalam arti tahu batas agar tidak mabuk. Spekulasi itu adalah filsafat yang sedang mabuk. Berdasarkan epistemologinya yang menjunjung tinggi pengalaman empiris ini, Feuerbach merancang antropologi atau filsafat manusianya. Juga dalam hal ini, Feuerbach menolak anggapan filsafat lama Hegel bahwa unsur sejati dalam diri manusia adalah akal budinya. Melawan ini, Feuerbach mencanangkan totalitas hakikat manusia yang sejati. Sebagai prinsip filsafat barunya, filsafat baru mempunyai sebagai prinsip pengetahuannya tidak hanya akal budi demi dirinya sendiri, melainkan hakikat manusia yang sejati dan yang menyeluruh. Lalu apa itu totalitas hakikat manusia yang sejati? Jawaban Feuerbach, akal budi, kehendak, dan hati. Jawaban ini menimbulkan kesan seolah-olah Feuerbach menerima kenyataan lain di luar empirik. Namun kesan ini keliru, sebab kesempatan lain Feuerbach memakai kata hati untuk menyebut cinta atau perasaan. Sebagai dua hal yang diklasifikasikan ke dalam bidang pengalaman indrawi atau empiris. Lalu kenyataan rohanikah, akal budi atau kehendak? Feuerbach mengatakan bahwa kedua hal ini memang ada sebagai aktivitas jiwa. Namun begitu mereka bukan tidak empiris sifatnya, sebab kata Feuerbach, jiwa itu sendiri tidak lain daripada satuan menyeluruh semua indera. Alhasil, Feuerbach menyimpulkan keindrawian adalah hakikat manusia, tidak lebih dan tidak kurang. Sampai sejauh ini Feuerbach berbicara tentang hakikat manusia sebagai individu. Memang itulah maksudnya. Lalu kalau ia membahas keindrawian lebih tepat, keindrawian sebagai kejasmanian dan mengajarkan bahwa
individualitas dan kejasmanian itu tidak terpisahkan satu sama lain. Akan tetapi Feuerbach juga membicarakan hubungan antar individu atau relasi antara aku dan kamu. Ajaran intinya, aku hanya akan menjadi aku yang sejati berkat adanya kamu. Manusia baru menjadi manusia melalui manusia lain. Hakikat manusia itu terdapat hanya di dalam kebersamaan, dalam persatuan manusia dengan manusia lainnya. Dalam hubungan dan kebersamaan dengan kamu, aku bisa merasa mencintai dan dicintai. Berdialog, lalu di dalam dan melalui dialog itu aku menemukan kebenaran. Hubungan antar individu ini tidak dibatasi Feuerbach hanya pada hubungan orang per orang saja, melainkan tarik jauh lebih luas hingga menjadi hubungan antar individu dalam keseluruhannya, yakni bangsa manusia. Dalam hubungannya dengan bangsa manusia ini, setiap individu hanyalah representan dari bangsa manusia. Itu ya, wujud turunan dari umat manusia seluruhnya. Dibandingkan dengan individu-individu yang serba terbatas dalam segala hal, kemampuan atau kesadaran bangsa manusia menurut Feuerbach sama sekali tidak terbatas. Namun justru karena itu, aku sebagai manusia individu menyadari diriku sebagai terbatas jika dibandingkan dengan bangsa manusia tadi. Feuerbach berkata, individu memang dapat dan harus merasakan dan menyadari dirinya keterbatasan. Namun dia hanya dapat berbuat demikian oleh karena ketidakterbatasan bangsa manusia merupakan objek baginya. Maksud Feuerbach, sebagai individu aku sampai pada kesadaran bahwa aku ini terbatas. Justru lantaran aku merasakan, memikirkan, dan menginstitusikannya bahwa bangsa manusia itu tidak terbatas. Nah, kesadaran akan keterbatasan dan individual di satu pihak dan kesadaran akan ketidakterbatasan bagi bangsa manusia di lain pihak membangkitkan dalam diri manusia suatu keinginan ideal. Manusia yang terbatas dan fana lantas menginginkan ketidakterbatasan dan keabadian yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya sendiri sebagai ide keabadian. Keinginan ideal inilah yang menurut ajaran Feuerbach menjadi dasar atau alasan bagi munculnya agama sebagai kepercayaan kepada Allah, ide keabadian. Ateisme sebagai antropoteisme menolak Allah untuk mengiyakan manusia, mengafirmasi manusia. Kalau dasar pengetahuan menurut Feuerbach adalah pengalaman konkret indrawi, maka muncul pertanyaan, dari manakah timbul ide-ide ketuhanan? Misalnya paham tentang Allah, ide tentang Allah berasal dari keinginan ideal manusia. Jawaban Feuerbach tegas, ide tentang Allah berasal dari keinginan ideal manusia akan ketidakterbatasan dan keabadian tadi. Keinginan itulah cikal bakal bagi manusia akan ketidakterbatasan dan keabadian tadi. Keinginan itulah cikal bakal bagi adanya dewa-dewa, hakikat dasar dan prinsip bagi agama. Keinginan ideal semacam itu mengungkapkan dambaan dan cita-cita hidup manusia. Akan tetapi, karena tidak berdaya meraih cita-cita ideal itu, maka manusia berkata daya fantasi. Manusia berkat daya fantasinya yang dimilikinya lalu menggagas adanya suatu entitas yang memiliki kekuatan untuk merealisasikan dambaan dan cita-citanya. Apa yang sebenarnya didambakan manusia, namun tidak ada pahalanya, itulah yang dijadikan sebagai Allahnya dan memang itulah dia Allahnya. Oleh karena itu, Feuerbach juga mengatakan Allah tidak lain daripada cita-cita atau ideal manusia. Lalu karena dambaan itu melekat pada hakikat manusia, maka Allah tidak lain daripada ideal hakikat manusia. Namun ia dianggap sebagai hakikat yang berdiri sendiri secara real. Sebagai itu Allah hanya ada di dalam gagasan, dalam fantasi, namun tidak ada sama sekali dalam realitas dan kenyataan. Dengan latar belakang filsafat Feuerbach yang memutlakkan faktisitas murni, perkataan ini setali tiga uang dengan penolakan eksistensi real Allah.
Feuerbach sendiri memberi penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. Dengan menyebut Allah sebagai Maha Tahu, ia sebenarnya hanya memenuhi dambaannya untuk bisa mengetahui segala sesuatu. Dengan mengatakan Allah ada di mana-mana, ia memuaskan keinginannya untuk tidak terikat pada ruang. Dengan menyebut Allah itu kekal, ia mewujudkan dambaannya untuk tidak terikat oleh waktu. Dengan menyatakan Allah itu Maha Kuasa, manusia merealisir keinginannya untuk bisa berbuat apapun yang ia kehendaki. Demikianlah jadinya. Bukan Allah menciptakan manusia menurut citranya seperti dikatakan dalam kitab suci, melainkan sebaliknya, manusia menciptakan Allah menurut citranya sendiri. Di dalam Allah, manusia sebenarnya memandangi hakikatnya di luar dirinya sendiri. Hanya celakanya hakikat manusia itu dilihat sebagai entitas lain, yakni sebagai tokoh di luar yang bahkan di atas manusia. Padanya ia memberi puja dan puji dengan penuh rasa takjub dan takjim. Dengan kata lain, dalam istilah Feuerbach sendiri adalah Allah adalah diri manusia yang terasing. Manusia yang malang tak mengenali bahwa apa yang disembah dan diabdinya dalam rasa dan karsa ini sesungguhnya adalah hakikatnya sendiri yang dilemparkannya ke sorga loka kepada Allah. Bukan basa-basi. Inilah pandangan Feuerbach tentang Allah sebagai proyeksi, dambaan, dan cita-cita manusia. Pandangan ini mengimplikasikan sikap ganda Feuerbach terhadap agama. Dia di satu pihak melihat agama mempunyai nilai positif karena merupakan proyeksi hakikat manusia. Dalam agama manusia melihat siapa dia. Misalnya bahwa itu kreatif, berkuasa, adil. Dalam hal ini Feuerbach bagi Feuerbach agama merupakan harta karun manusia yang tersembunyi. Namun di lain pihak, karena dalam agama hakikat manusia diobjektifikasikan dan disembah sebagai entitas, maka dalam agama manusia sebenarnya memblokir dirinya sendiri untuk bisa menjadi semakin sesuai dengan cita-citanya. Daripada berusaha mengembangkan diri untuk menjadi seutuh dan sesempurna mungkin, kini dan di bumi ini manusia berharap akan menerima keutuhan dan kesempurnaan kelak di surga nanti. Daripada bersatu menggalang kekuatan bersama umat manusia, agama malah membuat orang menjadi egois dan mengisolir dirinya dan menyembahnya sebagai entitas gaib. Maka menurut Feuerbach, agar keterasingan dan kemiskinan itu lenyap dan manusia bisa menjadi dirinya sendiri, tidak egois, maka manusia perlu mengadakan agama. Ia harus menarik agama ke dalam dirinya sendiri. Di sana ia akan menemukan bahwa apa yang selama ini disangkanya sebagai Allah sebenarnya adalah hakikatnya sendiri. Homo homini deus. Manusia adalah Allah bagi sesamanya. Tegas manusia harus menolak kepercayaan pada Allah yang Maha Kuasa. Manusia harus membongkar agama agar potensi-potensi manusia bisa bebas keluar diri dan merealisasikan kami. Feuerbach adalah pemikir pertama yang memberi dasar ilmiah modern bagi ateisme. Cara berpikirnya menjadi titik pangkal berbagai bentuk ateisme, baik ateisme sosial, politik ateisme eksistensial, dari Nietzsche sampai Sartre, mempunyai ateisme psikologis Freud. Pendapat Feuerbach, agama dan kepercayaan pada Tuhan merupakan proyeksi manusia, dan benar juga. Bagi umat beragama mempelajari filsafat Feuerbach, ada segi positifnya. Orang beriman diajak, bahkan didesak untuk berwawas diri dan mewaspadai laku sendiri, kegunaan baik dalam lingkup pribadi maupun lingkup jemaah. Di sini ada dua titik kritis dalam ateisme Feuerbach. Justru karena yang dibicarakan adalah fungsi agama, maka ateisme Feuerbach sama sekali tidak menyentuh pertanyaan dasar, apakah Allah itu pada dirinya sendiri atau tidak. Secara negatif ini berarti ajaran Feuerbach tidak meyakinkan bahwa Tuhan itu tidak ada.
Titik kritis bagi Feuerbach berkaitan dengan pandangannya bahwa gagasan kita tentang Allah muncul dari proyeksi daya fantasi kita atas kesempurnaan hakikat manusia. Menurut Feuerbach, agama itu memiskinkan dan mengasingkan manusia dari dirinya sendiri dan dari sesama. Maka menurut Feuerbach, agar keterasingan dan kemiskinan itu lenyap dan manusia bisa menjadi dirinya sendiri yang tidak egois, maka manusia perlu meniadakan agama. Ia harus menarik agama ke dalam dirinya. Di sana ia akan menemukan bahwa yang selama ini disapanya sebagai Allah sebenarnya adalah hakikatnya sendiri. Pemikiran Feuerbach ini sepertinya positivisme ya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai Ludwig Feuerbach, mengenai proyeksi pemikiran dan mengenai keterasingan atau alienasi terhadap diri kita. Yang membuat adalah diri kita sendiri yang mengalienasi bahwa diri kita itu tidak memiliki kebenaran dan di luar diri kita itu yang benar. Inilah yang disebut dengan alienasi dan kritik Feuerbach terhadap sesuatu yang abstrak, yang spekulatif, tidak berdasarkan realitas konkret atau indrawi dan secara logik tidak benar. Terima kasih.